Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian tholabul ilmi. Dan mudah-mudahan bagi kita yang sering menghadiri majelis ilmu, Allah akan memudahkan jalan kita dan keluarga kita menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, jamaah saudara rahmati Allah, pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang keimanan. Iman kita sudah mulai kita setting menjadi iman sesuai dengan standar, yaitu apa? At-tasdiqul jazm al-mutabiq lil waqi' anid dalil. Kita itu pingin memiliki iman yang kebenarannya bisa kita pastikan. Kita pingin punya iman, apa yang kita imani itu sesuai dengan kenyataan. Kita beriman, apa yang kita imani itu didukung oleh dalil-dalil atau bukti-bukti. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengimani keberadaan Allah. Jadi kalau kita ditanya berapa persen keyakinan kita Allah itu ada, maka jawabannya adalah 100%. Kita pun juga sudah paham bagaimana menanamkan keimanan yang 100% ini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dalam mindsetnya mereka tidak lagi berspekulasi tentang keberadaan Allah. Mereka yakin Allah itu ada sebagaimana mereka yakin sekarang mereka ada di bumi ini. Mereka yakin Allah itu ada sebagaimana mereka juga yakin saat ketemu dengan orang tuanya juga ada. Jadi level keyakinan itu sampai di level 100%. Kalau kita sudah yakin Allah itu ada, maka kemudian kita bertanya, maksud Allah menciptakan kita ini untuk apa? Jangan sampai kita ada di muka bumi ini tidak sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Dan jangan sampai pula kita menjalani hidup ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai pencipta. Karena kita sudah yakin Allah itu ada. Jadi kita tidak ingin kalau kita ibadah pun ibadah kita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau selama ini kita sekedar menjalani hidup, sekedar beribadah, sebatas pengetahuan kita tentang keislaman, maka kedepannya tidak lagi seperti itu. Begitupun juga kita mendidik anak kita, jangan ala kadarnya. Tetapi kita menjalani hidup ini kita bisa memastikan bahwa Allah SWT, bahwa kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa memastikan cara hidup kita, cara ibadah kita itu sudah benar? Maka tidak lain tidak bukan, langkah pertamanya adalah kita bisa memastikan bahwa, ini langsung meloncat ya, bahwa Al-Quran yang kita pegang itu adalah firman Allah.
dengan level keyakinan 100% bahwa Al-Quran yang sekarang kita pegang, yang sering kita katakan sebagai panduan hidup, itu 100% berasal dari Allah, bukan 99%, apalagi 50%, enggak, 100%. Dan bagaimana kita membuktikan bahwa Al-Quran itu dari Allah? Maka ini yang akan kita bahas pada hari ini. Maka niscaya insya Allah ketika kita mendidik anak kita, maka kita mengatakan kepada anak kita, nah, Al-Quran yang kita pegang ini 100% berasal dari Allah, bukan yang lain. Jadi kita itu mantap kalau kita menuntun anak-anak kita agar hidup sesuai dengan aturan Allah. Nah, kata kuncinya sekalian, Bapak sekalian dirahmati Allah, ada banyak bukti sebenarnya. Jadi banyak sekali bukti. Ada beberapa cara membuktikan. Jadi insya Allah ini akan kita bahas dalam 2 atau 3 pertemuan nanti. Kenapa bukti ini penting? Karena kalau kita lihat dalam sejarah para nabi, umat-umat terdahulu itu meyakini bahwa nabi mereka itu ada utusan Allah melalui apa? Umat-umat terdahulu meyakini bahwa nabi mereka itu utusan Allah. Maka jawabannya adalah mukjizat. Jadi umat terdahulu itu mereka yakin bahwa nabi yang mengaku nabi di zaman mereka itu utusan Allah melalui mukjizat. Dan mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang terjadi di luar kebiasaan. Jadi di luar kebiasaan, di luar dari hukum alam, sebagai tanda kekuasaan dari Tuhan untuk membuktikan kenabian seseorang. Jadi mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang. Dan biasanya mukjizat ini berisi tantangan kepada manusia yang dengan tantangan itu tidak ada yang mampu menandinginya. Jadi kalau kita lihat misalkan mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya adalah membelah Laut Merah, ya, sehingga tidak ada bangsa Israel yang berhasil melewati itu. Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Atau Nabi Isa itu bisa berkata-kata, ya, pada saat dia masih bayi. Kemudian Nabi Ibrahim itu adalah ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke kobaran api yang mendidih, maka kemudian beliau tidak terbakar. Nabi Sulaiman, mukjizatnya bisa berbicara dengan hewan, bisa mengendalikan angin. Nah, Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Mukjizat Nabi Muhammad salah satunya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ini diakui oleh Nabi Muhammad bukan karangan dia, tapi Al-Quran itu berasal dari Allah, pencipta. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengakui Al-Quran itu karangan dia, tetapi Al-Quran itu berasal dari pencipta, firman Allah. Nah, salah satu kelebihan dari Al-Quran ini satu ini saja ini tidak terbantahkan. Jadi susah kita akan mengatakan Muhammad SAW itu yang membuat Al-Quran, itu susah. Yaitu apa? Melalui fakta-fakta sains yang ada di dalam Al-Quran. Jadi satu saat saya berdialog dengan orang ateis, orang komunis, mainland China, dari Cina daratan. Jadi debat, ya, karena dia komunis tidak percaya Tuhan, itu debat sampai tengah malam. Nah, karena dia seorang ilmuwan, jadi dia ahli biologi. Sampai tengah malam itu tidak selesai perdebatannya. Lalu kemudian saya katakan,
kamu nanti saya kirimi email, coba email saya itu dibaca. Nah, saya ingin minta komentar dia tentang email yang saya akan kirimi. Lalu saya kirimlah email. Nah, suatu saat beberapa minggu kemudian saya ketemu dengan dia. Lalu kemudian saya tanya, sudah baca belum email saya? Dia bilang sudah. Lalu kesimpulannya bagaimana? Yang saya kirimkan itu adalah penjelasan tentang Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Jadi ayatnya, artinya, penjelasannya. Yang ayat itu bercerita tentang bagaimana proses reproduksi dalam proses kehamilan seorang ibu. Nah, ketika saya tanya bagaimana komentarnya, apa jawaban dia, apa komentar dia? Dia bilang, wah, ini amazing ini. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin, dia katakan, pengetahuan yang dituliskan ribuan tahun yang lalu kok bisa sama dengan penjelasan fakta ilmiah di zaman modern ini. Jadi dia tidak kebayang penjelasan tentang proses reproduksi di dalam kandungan seorang ibu 1000 tahun yang lalu. Dia bilang kok bisa sama dengan penjelasan di zaman modern, ketika zaman modern ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk menelitinya. Jadi dia sendiri bingung, kok bisa? Maka kemudian saya tanya, lalu bagaimana? Maksud saya, kamu berislam apa tidak? Dia mengatakan, oh tunggu dulu, saya tidak didesain untuk percaya begitu saja. Nah, jamaah saudara Allah, ya, jadi kalau kita baca, nanti silakan Bapak Ibu sekalian dibaca Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Ini Allah SWT berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sati-pati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang tersimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim terjemahnya, ya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Kemudian air mani itu kami jadikan 'alaqah. Lalu sesuatu yang melekat atau 'alaqah tadi kami jadikan dia menjadi segumpal mudghah, segumpal darah. Fa khalaqnal mudghah izaman fakasawnal izama lahma. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami jadikan makhluk hidup yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi ada penjelasan sebenarnya tentang alaqah yang ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang penjelasan itu, ini ringkasnya saja, penjelasan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Lalu kemudian, nah dia mungkin juga baca penjelasan ahli, ya, di bidang ini dari berbagai macam ahli seperti Keith Elmore. Lalu kemudian di sini ada ahli yang lain, ya, Persaud, ya, Profesor Persaud, kemudian Dr. Ju Simpson, kemudian Marshall Johnson, Guringer. Ini mereka menceritakan, ya, salah satu ini saja nih, pernyataan dari Keith Elmore, ya. Dia merupakan gini, merupakan kebanggaan terbesar bagi saya, katanya, untuk membantu. Jadi dia membantu mengklarifikasi pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jadi dia ilmuwan disuruh, ya, untuk membantu meneliti apa yang dikatakan Quran tentang perkembangan manusia.
Sangat jelas bagi saya, kata dia, bahwa pernyataan-pernyataan ini itu datang dari Muhammad yang berasal dari Tuhan. Dikarenakan hampir semua pengetahuan tentang ini tidak ditemukan sampai berabad-abad kemudian. Ini membuktikan bahwa Muhammad itu adalah seorang utusan Tuhan. Nah, sepengetahuan yang saya ketahui, beliau ini belum berislam sampai hari ini. Nah, pernyataan yang lain itu juga banyak pakar-pakar yang lain yang kemudian mengatakan ini tidak mungkin buatan Muhammad. Dengan kata lain, tidak mungkin yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ribuan tahun itu menghayal tentang proses perkembangan janin di dalam tubuh seorang ibu, dan khayalannya itu terbukti benar sesuai dengan pengetahuan modern, maka itu mustahil. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang lain, maka kalau Nabi Muhammad SAW itu ini orang yang jenius, ini kalau orang jenius ya, jenius saja itu tidak mungkin menghayal ribuan tahun yang akan datang. Maka kita bisa lihat kejeniusannya dalam tanda petik ya. Ketika Rasulullah SAW melalui Al-Quran itu, ayat Quran itu berbicara tentang tidak hanya tentang proses reproduksi, tapi juga bicara tentang fakta neurologi. Kita temukan dalam Quran surah An-Nisa ayat 56 tentang syaraf pada kulit. Bicara tentang geologi, ya, tentang gunung menstabilisasi kerak bumi, Quran surah An-Nahl ayat 15. Bicara tentang oceanografi, tentang laut, Ar-Rahman 19 sampai 20. Tentang meteorologi, proses terjadinya awan, Quran surah An-Nur ayat 24. Astronomi, proses penciptaan alam semesta, Al-Anbiya ayat 30. Atau alam semesta yang berkembang, Az-Zariyat 47. Atau benda langit yang beredar sesuai dengan edarnya, Quran surah Yasin ayat 40. Jadi banyak banget fakta-fakta dalam Al-Quran yang bicara masalah sains. Ini tidak mungkin Nabi Muhammad itu berimajinasi, kok imajinasinya terbukti ribuan tahun kemudian. Ini tidak mungkin. Bahkan kalau kita lihat misalkan dalam Quran surah Ar-Rahman 19 sampai dengan 20. Nah, ini nanti bisa dilihat ya. Ar-Rahman 19 sampai dengan 20. Ya, itu bunyinya begini. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan dia membiarkan, dia ini adalah Allah, membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya itu bertemu. Dan di antara keduanya itu ada barzakh, ada dinding pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, ternyata dalam penemuan itu banyak di laut, di samudra itu ditemukan fenomena dua laut yang seolah-olah itu mereka ada barzakh, ada dinding pembatas yang membuat mereka tidak bertemu. Karena laut itu kan airnya bisa memiliki kerapatan yang berbeda-beda, komposisi kimia yang berbeda-beda, salinitasnya berbeda-beda, kualitas airnya berbeda-beda, yang membuat air laut itu mereka bisa tidak bercampur satu dengan yang lain. Dan itu ditemukan di banyak tempat. Misalnya di Selat Gibraltar, ya Gibraltar. Nah, ini memisahkan ya, selat yang memisahkan Spanyol dan benua Eropa. Ya, dan Maroko di benua Afrika. Jadi memisahkan benua Eropa dan benua Afrika. Kemudian juga ditemukan ya di daerah Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Itu ditemukan. Jadi ternyata ditemukan fakta-fakta di zaman modern setelah manusia itu bisa mengukur. Itu seolah-olah antara dua laut itu ada dinding pembatas, ada barzakh. Mungkinkah Muhammad SAW ribuan tahun yang lalu itu menghayal, berbohong, dan bohongnya itu ternyata benar? Mustahil. Jadi itu mustahil. Nah, jadi kalau kita lihat kenyataannya bahwa yang namanya Muhammad SAW ini ketika dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan karangan dia,
Ya. Artinya bukan khayalan dia, tapi ini adalah wahyu yang diturunkan kepada dia, ini menjadi benar. Dan Allah SWT juga menyampaikan dalam Quran surah An-Nazm 3 sampai dengan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu, artinya Al-Quran, itu menuruti kemauan hawa nafsunya Muhammad. Ucapannya itu tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi kalau kita lihat Allah itu memang sudah memastikan dengan cara menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan penjelasan ini kita sudah yakinlah, ya, kita bisa matang kepada anak-anak kita. Nah, Al-Quran yang kita pegang itu bisa ayah, bisa abi pastikan itu dari Allah. Ceritakan saja, ya, ayat-ayat Al-Quran itu terkait tentang fakta-fakta sains. Maka kemudian anak kita pun juga nanti akan paham. Oh ya, nggak mungkin ya Nabi Muhammad itu menghayal. Kok hayalannya terbukti di masa depan? Kalau memang iya, berarti ini jenius banget, ya, hebat banget. Nah, maka anak-anak kita, maka insya Allah mereka juga akan paham bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Jadi kalau Al-Quran itu sudah berasal dari Allah, maka apapun yang dikatakan dalam Al-Quran itu pasti benar. Sebagaimana tadi di awal kajian ini saya menyampaikan, ya, di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la Raiba Fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Apa yang di Al-Quran itu pasti benar. Ketika pencipta itu mengatakan penciptanya itu bernama Allah, maka Allah lah pencipta manusia ini. Ketika Al-Quran itu mengatakan tujuanmu adalah untuk ibadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka tujuan hidup kita itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi kita itu jadi yakin, ya, mengajari anak kita itu yakin 100%. Maka insya Allah, ya, kalau sudah yakin Al-Quran dari Allah, maka kemudian mari, ya, kita ajak anak-anak kita mengajak diri kita, mari kita pelajari Al-Quran. Kita pelajari panduan dari hidup, ya, panduan hidup yang benar. Wong kalau panduan hidup di dunia saja itu sering kita kita pasti jalankan, ya. Panduan naik pangkat, itu kita pasti berusaha memenuhi panduan itu. Kita pahami, kita penuhi karena kita ingin naik pangkat. Panduan bekerja, ya, panduan berkendaraan, ya, panduan buat SIM, panduan membuat KTP, mengurus BPJS. Yang namanya panduan itu mesti dipelajari, dipahami, lalu kemudian dipraktekkan atau diamalkan. Nah, begitupun Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah pasti berasal dari Allah, maka mudah-mudahan, ya, kita dan anak kita juga yakin, ya, kita dan anak kita itu tergerak untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya, kemudian juga mempraktekannya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.